Halo saudara, jumpa kembali dalam program Uang Kita Tempo TV bersama saya Lita Rinanti. Pada episode kali ini akan membahas jadi investor properti tanpa modal untung menggiurkan. Dan di samping saya telah hadir narasumber kita yakni Investment Advisor Mas Rian Filbert. Ya Mas Rian, selamat datang di studio Tempo TV. Ya, baik. Dan sebelum memulai perbincangan lebih dalam, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Pertumbuhan bisnis properti di Indonesia terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, properti bahkan menjadi primadona dalam dunia investasi, seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Selain mudah dan aman, investasi ini banyak dilirik karena mendatangkan keuntungan cukup menggiurkan. Banyak pengamat memperkirakan bisnis properti akan terus tumbuh pesat, bahkan mengalami masa keemasan hingga beberapa tahun ke depan. Setiap tahun, permintaan perumahan meningkat hingga 10% atau rata-rata 700 hingga 800 ribu unit rumah tiap tahunnya. Namun, tahukah Anda menjalani bisnis properti ternyata tak perlu modal besar? Nah, bagaimana sesungguhnya prospek perumahan ini ke depan? Benarkah masyarakat dapat memiliki investasi di bidang perumahan bahkan tanpa hutang maupun modal? Itu tadi tayangan singkat mengenai bisnis properti di Indonesia. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kembali lagi dalam program Uang Kita yang masih membahas jadi investor properti tanpa modal untung menggiurkan. Dan di samping saya telah hadir narasumber kita yakni Investment Advisor Mas Rian Filbert. Mas Rian, sebenarnya bisa dijelaskan investasi properti ini seperti apa, Mas? Investasi properti ya, jadi banyak orang yang masih bingung juga bahwa yang termasuk properti itu apa aja. Jadi kalau kita membeli sesuatu yang berada di tanah tentunya seperti kafling tanah, lalu ruko, apartemen, kondotel juga ya, mungkin dia beli kos-kosan juga, lalu juga dia beli
kios itu termasuk investasi dalam bidang properti. Iya, Nah, biasanya investasi properti itu ada beberapa cara. Yang paling konvensional adalah kita beli, ya kita hold aja, lalu ya nanti baru kita jual. Tapi kadang-kadang kan kita juga bisa selama kita beli, lalu nanti kita sewakan, itu juga mendapatkan 2 kali keuntungan. Seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Dan menurut Pusat Real Estate Indonesia nih Mas, jadi memang Indonesia ini ternyata termasuk dalam tujuan investasi properti dari para asing. Dan bagaimana tentang bisnis properti sendiri di Indonesia? Justru memang untuk beberapa tahun belakangan ini ya, semenjak memang lagi booming-boomingnya, dan juga pengembang-pengembang ini sekarang nggak pengembang besar aja yang main. Bukan hanya pengembang-pengembang yang sudah kita kenal namanya, tapi yang baru-baru itu juga banyak yang mengembangkan ke daerah-daerah pinggiran, sehingga investasi properti semakin hari di Indonesia semakin menggeliat, semakin banyak ya. Akhirnya ya tentu dengan banyaknya yang bisa dibangun, tentunya itu akan menarik minat orang untuk berinvestasi dalam bidang properti. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang ini antara investor asing dengan investor investor lokal itu di bidang properti sendiri di Indonesia lebih banyak yang mana, Mas? Kalau menurut saya untuk investor asing itu dia nggak bisa terlalu banyak main di Indonesia untuk properti ya, karena ada beberapa regulasi juga. Nah, tapi kalau untuk lokal sendiri, Indonesia juga banyak investor-investor yang lokal yang sudah mulai bermain dalam investasi properti, dan memang pemain besar itu biasanya suka dengan properti karena memang kenaikannya juga bagus. Dan keunggulan lainnya apa nih Mas, selain kenaikannya yang bagus? Satu, kalau selama ini yang kita tahu, tanah di Indonesia makin hari akan semakin sedikit yang ada nilainya, yang bagus untuk bisa digunakan sebagai nilai properti tentunya untuk kita jadikan rumah atau lain sebagainya. Terus juga kalau keuntungan lain daripada kita investasi properti, properti itu kan sifatnya harta tetap ya, jadi dia bentuknya ya stay di situ gitu. Jadi cenderung tidak mudah untuk bisa dibawa lari atau mungkin akhirnya berhubungan dengan kepemilikan, sengketa dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kebutuhan orang akan tempat tinggal itu adalah salah satu kebutuhan primer. Oke, berarti otomatis akan tetap dicari, dan lahan dari hari ke hari semakin sedikit. Oleh karena itu pasti banyak orang yang akhirnya berinvestasi dalam properti dan mengalami keuntungan di sana. Tapi bagaimana dengan terjadinya bubble properti ini sendiri, Mas? Ya, jadi bubbling ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir ya, terutama di 2012 ini sudah mulai terdengar. Bahkan kita kemarin dapat audit bahwa Jakarta Selatan memiliki tingkat pertumbuhan nilai properti yang paling tinggi, gitu ya. Hal itu masih cukup wajar. Menurut saya ya, itu masih cukup wajar karena memang sedang menggeliatnya justru. Ini kalau kita mau lihat dalam fase-fase ya, bubble properti itu rasanya masih cukup jauh untuk terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena perekonomian kita juga sedang dalam keadaan yang cukup baik. Bubble itu terjadi ketika perekonomiannya slow down, turun, propertinya naik terus. Akhirnya kan orang nggak sanggup bayar, tidak sanggup membeli, gagal bayar. Nah, itu sudah mulai terjadi bubbling. Tapi ya kita juga perlu cermat bahwa di daerah-daerah tertentu nilai properti itu sedang tidak begitu bagus untuk bisa naik terus-menerus. Itu yang harus kita cermati justru. Gitu ya. Dan selain itu juga apa aja sih Mas hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam memulai bisnis investasi properti sendiri? Mungkin dilihat dari lokasinya. Iya, kalau orang main properti selalu bilang nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi gitu ya. Jadi memang lokasi ini sangat penting ya Mas? Pertama memang lokasi juga penting. Yang kedua juga kalau menurut saya pertama kali kita mau mulai berinvestasi dalam properti, kita harus hati-hati bahwa ini nilainya kan bagi banyak orang, bagi kita pada umumnya properti ini nilai investasi yang besar. Tidak bisa kita beli cuman 1 meter doang bisa nggak saya pecahkan, nggak bisa ya. Jadi kita harus perhatikan yang lebih baik setelah kita tahu propertinya bagus, kita analisa tempatnya lokasinya sudah kita juga kembali melakukan screening dalam diri kita. Apakah kita bisa bayar atau segala macam daripada nanti kemudian hari justru malah jadi bermasalah. Lokasi yang ini yang seperti apa Mas? Jadi kalau lokasi itu sebenarnya banyak sekali tempat di Jakarta tentunya ya, tempat yang masih berkembang ya. Beberapa pengembang itu sudah mulai sekarang lari ke area Jakarta Barat juga ya. Jakarta Barat ini lagi banyak sekali daerah-daerah yang harganya mengalami kenaikan berkali-kali lipat gitu ya. Itu Lalu di daerah Jakarta Selatan juga sekarang sudah
berkembang juga lagi masih banyak sekali ya. Nah, yang mungkin kalau kita mulai melihat arah yang keluar gitu ya, itu daerah Bekasi ya, karena sedang dikeroyok oleh developer besar ya di sana. Jadi itu juga harganya luar biasa gitu. Saya juga sempat kaget begitu saya lihat, harga ruko di sini nggak salah nih, kok mirip sama harga Jakarta Pusat gitu kan ya. Jadi ya itu juga memang cukup kita bisa perhatikan kalau kita mau berinvestasi, kita boleh lihat lokasi-lokasi tersebut gitu ya. Ya, dan selain lokasi mungkin kalau dilihat dari bentuk-bentuk bangunan sendiri Mas, maksudnya apakah kita lebih memilih rumah atau apartemen? Seperti itu bagaimana? Tergantung kembali lagi ke kita. Jadi yang kita harus tahu kalau rumah, kalau kita juga tahu rumah dan ruko, kita juga harus tahu ruko itu juga banyak yang ada, tapi banyak juga yang tidak berkembang. Yang saya paling concern dengan ruko untuk saat ini kalau kita mau beli, perhatikan tempat parkir. Karena sekarang kita sadar nggak sadar kita beli ruko nggak ada tempat parkirnya. Jangan-jangan begitu kita beli ternyata ada perbon dan nggak boleh parkir gitu ya. Oh, itu nanti investasinya susah berkembang. Nah, lalu kalau untuk dari properti untuk rumah gitu ya, mungkin rumah yang lama dengan rumah yang baru ini mungkin bedanya seperti. Kalau dari rumah lama baru, kalau sekarang kan sudah banyak bermain ke arah klaster gitu ya. Yang kita perhatikan berarti daerah dan keamanan tentunya. Karena kalau nggak aman nggak mungkin. Lalu kalau misalnya kita mau main ke arah apartemen ya, kalau apartemen dan juga kondotel ya mungkin ya. Kalau apartemen itu kita juga harus tahu apartemen yang memang dibangun dan pengembangnya bertanggung jawab. Karena kalau tidak ada yang ngurus nanti apartemennya gitu ya, di daerah Jakarta Utara itu ada apartemen yang dibangun dan ternyata tidak diurus, akhirnya kan kotor dan lain sebagainya, menurunkan nilai investasinya sendiri. Jadi itu hal-hal yang mesti diperhatikan juga ya Mas. Masih banyak kalau per bagian, kita harus pecah satu-satu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, dan kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama Uang Kita. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
kembali lagi dalam program Uang Kita yang masih membahas jadi investor properti tanpa modal untung menggiurkan. Masih bersama narasumber kita yakni Investment Advisor Mas Rian Filbert. Mas Rian, banyak yang beranggapan bahwa investasi properti ini modalnya cukup besar sehingga hanya untuk kalangan atas. Apakah benar seperti itu, Mas? Dibilang iya bisa jadi, dibilang enggak ya enggak juga gitu ya. Kita perlu tahu gitu, di Indonesia terutama ya, itu sekarang lagi maraknya seminar yang mengatakan beli properti nggak pakai modal. Ya kan? Seperti apa itu beli properti tidak pakai modal? Sebenarnya banyak sekali jurusnya gitu ya. Tapi yang paling mudah dan paling simpel yang kita bisa tahu itu kita dengan menggunakan strategi markup. Strategi markup itu artinya adalah umpama nih saya mau beli properti ruko, ruko misalnya dengan harga 1M gitu ya. Kalau kita mau beli ruko dengan harga 1M, kita kan nggak punya uang misalnya. Kita nggak punya uang, kita juga DP kita nggak punya. Tapi kita punya kemampuan bayar. Cicilannya tentunya kita mampu. Nah, bagaimana kita bisa mengambil solusinya adalah dengan cara harga 1M-nya itu kita agunkan ke bank. Tapi kita tidak agunkan ke bank dengan harga 1M. Kita akui dengan harga mungkin 1.350. Nah, kenapa kita akui dengan harga 1.350? Karena bank saat ini itu hanya mau membiayai itu 70 sampai dengan 80%. Nah, kalau kita masukin 1.350 dan ternyata disetujui oleh bank, kalau kita hitung, kita kalkulasi, nilainya itu kembali ke angka 1M. Berarti otomatis bank membayari kita sepenuhnya. Dengan kita dibayari sepenuhnya, berarti properti itu akan jadi milik kita. Berarti kita tinggal bayar cicilannya ke bank. Kita tinggal cicil berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Mungkin ada lagi sekarang yang sudah mulai arahnya 20 tahun. Tapi itu bank tertentu tentunya ya. Jadi ya kita ambil rata-rata 10 sampai 15 tahun. Itu hal yang tersimpel. Jadi seperti itulah yang dikatakan bahwa properti ini tidak tanpa modal bisa ya, Mas ya? Dalam tanda kutip kita tanpa perlu modal di depan. Banyak sekali praktek-praktek lainnya yang bisa kita gabung sehingga kita beli properti tanpa modal dan cicilannya juga dibayarin. Nah, itu seperti apa, Mas? Oke, kalau seperti itu ceritanya kita sedikit lebih kerja keras maksudnya ya. Jadi jangan berpikir wah saya bisa beli properti udah nggak pakai modal gitu ya. Saya nggak kerja itu kan udah nggak mungkin. Tapi yang yang konvensional yang kedua adalah kita beli, contohnya ibaratnya apa apartemen. Ya, kalau ruko kita mungkin ini kita beli apartemen kita beli dengan harga misalnya 300 atau 350 ya kalau kita cari apartemen dengan 350 lalu kita markup dengan cara yang sama kita markup dengan cara yang sama yang tadi lalu kita sewakan. Nah dengan kita sewakan kita cari apartemen yang kita sewakan dengan nilai return daripada sewanya itu sebisa mungkin mendekati angka 8% sampai dengan 10%. Nanti akan muncul pertanyaan, wah nggak ada apartemen dengan 10% tuh nggak ada gitu kan. Nyatanya ada. Gitu. Ada ya, Mas? Ada, 10% per tahun ya, bukan per bulan. Kalau 10% per bulan, semua pindah ke sana investasinya gitu ya. Itu 8 sampai 10% per tahun. Nanti setelah kita dapatkan sewanya, otomatis kalau kita bikin cicilannya 10 sampai dengan 15 tahun, itu akan ketemu angkanya. Seperti itu. Berarti nanti kita punya propertinya, disewain sama orang, dibayarin cicilannya sama bank ya sama orang yang nyewa. Seperti itu ya. Jadi ya sistemnya adalah itu sedikit leverage ya. Jadi ada yang mengatakan ini strategi markup yang pertama yang kita bahas tadi itu high leverage. Berbahaya. Betul, memang berbahaya. Namun kalau kita cermat, ada beberapa yang kita harus pelajari agar kita bisa melakukan strategi itu. Yang pertama, kita sebisa mungkin cari properti yang harganya sudah di bawah pasar. Dan bukan sedikit gitu, itu banyak properti di bawah harga pasar tuh banyak. Kita bisa cari. Yang kedua adalah kita juga harus tahu bank mana yang mau terima pembiayaan untuk secondary market. Saya ngomong secondary market dulu lah, yang gampang. Kalau primary market kan kita mesti beli dari developer. Secondary market itu kita mesti cari dulu. Yang mau membiayai dengan kalau bisa 80%. Masih ada kok sampai saat ini. Dan itu memang sudah banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. Oh, ini rahasia umum. Ini rahasia umum, tapi pelaku yang biasanya mengetahui hal ini. Tapi kalau kita orang awam biasanya kita tapi memang sekarang juga sudah mulai banyak yang makanya ada seminar dan lain sebagainya. Ini sudah mulai menjadi rahasia umum. Sebenarnya modal utamanya apa sih, Mas, untuk melakukan investasi tanpa modal ini di bidang properti? Ya mau kerja keras dan keberanian dong, Mbak ya. Keberanian dan kerja keras. Karena kita kan mesti datang orang yang kita mungkin ibaratnya saya nggak punya dana untuk beli ini, Pak, saya mau beli.
Ya kan nggak banyak tuh kita bisa berani kata-kata ya saya mau beli itu nggak banyak. Jadi ya mungkin hal itu yang kita harus mulai kita biasakan. Dan itu hal ini masih masuk akal sampai saat ini. Dan dalam bisnis properti sendiri berapa lama periode untuk dari mulai kita membeli propertinya sampai ke balik modal dan mendapatkan keuntungan bagi kita? Hitungnya jual berarti ya. Kalau investasi ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang ibaratnya gini, kita punya sapi, sapinya ini mau kita perah saja susunya, atau sapinya mau kita potong. Kalau kita jual artinya sapi kita potong. Tapi kalau kita mau mendapatkan anakannya, berarti kita dapat anaknya, kita dapat susunya. Nah, dapat anak dan susu itu maksudnya adalah propertinya itu kita dapat imbal dari sewa dan lain sebagainya, keuntungan dari itu. Nah, kalau misalnya mau dari keuntungannya seperti itu kan kita bisa hitung saja. Kalau pengembaliannya 5 sampai 10% per tahun, berarti kita invest dengan jangka waktu 10 sampai 20 tahun. Tapi kalau kita mau beli lalu kita jual, beli atau jual, berarti itu kan investasi properti dengan skala trading, ya kan? Kalau seperti itu untuk daerah-daerah tertentu ya, untuk daerah-daerah tertentu. Bulan ini beli, 6 bulan kemudian ini sudah jual dengan keuntungan sampai dengan 3 kali lipat. Luar biasa gitu kan. Jadi ya kembali lagi kita harus lihat lokasi. Tergantung kita juga maunya yang mana. Mau dipotong sapinya atau mau kita perah susunya dan kita ambil anaknya. Seperti itu loh. Tapi untuk pemula mungkin Mas Rian menyarankan lebih baik untuk menyewakan properti atau justru yang sistem menjual tadi, Mas? Oh, untuk pemula pertama kali ya. Kalau pemula saya kira pertama kali kan kita awam sama sekali. Kita harus tahu banyak regulasi yang kita perlu tahu, bahwa yang namanya properti itu juga kita harus tahu dengan sifatnya hubungan dengan pemerintah, pajak dan lain sebagainya. Kita harus pelajari itu. Lalu kalau kita mau menggunakan pendanaan dengan bank, kita harus pelajari bagaimana pendanaan dengan bank, berapa persennya, bunganya. Lalu kita juga harus bedakan yang namanya bunga fix, ada efektif, ada anuitas dan yang lain sebagainya. Nah, lalu yang kita perlu perhatikan lagi kalau untuk pemula, kita sebisa mungkin, kalau menurut saya akan lebih baik kita cari secondary market. Secondary market maksudnya bagaimana? Kalau kita mau pemula dan kita mau perdagangkan, kita jual belikan. Karena kalau secondary market itu akan dengan mudah kita pindah tangankan. Tapi kalau kita beli yang primary nanti akan jadi masalah, karena primary ini sekarang sifatnya adalah PPJB, belum jadi lahannya. Kalau lahannya belum jadi PPJB, itu kita tidak bisa langsung beli dari pengembang, lalu kita jual ke orang lain mau terima dengan kredit, dibayar kredit, itu tidak bisa lagi sekarang. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan pelajari terlebih dahulu yang secondary market. Kalau mau disewakan juga bisa saja terjadi. Atau kita jual beli. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin kita jangan berhenti belajar ya bagi pemula ya, Mas. Pasti. Ya. Dan nanti kita akan melanjutkan kembali, Mas Rian. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama Uang Kita. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
kembali lagi dalam program Uang Kita yang masih membahas jadi investor properti tanpa modal untung menggiurkan. Masih bersama narasumber kita yakni investment advisor Mas Rian Filbert. Ya, Mas Rian, bagaimana Anda melihat perkembangan bisnis properti di Indonesia sendiri? Karena banyak yang mengatakan bahwa tahun 2013 ini dianggap sebagai masa-masa keemasan bisnis properti. Iya, betul. Kalau kita lihat itu sudah ada mulai terlihat di 2012 juga sudah mulai terlihat ya. Beberapa daerah-daerah tertentu mengalami pesatnya pertumbuhan ya. Tapi di 2013 ini saya rasa akan lebih besar lagi percepatannya. Karena memang sekarang yang seperti saya kemukakan di depan, ini lahan itu dikeroyok bukan hanya oleh developer besar. Developer kecil juga sudah mulai ngeroyok. Kalau developer besar dan kecil sudah mulai ngeroyok, berarti kan pertumbuhannya cepat. Ya kan? Dan pertumbuhan yang cepat itu sebenarnya cukup bagus. Cuma yang harus kita hati-hati bahwa dengan terjadinya seperti ini, takutnya terjadi penggorengan harga. Karena kita perlu tahu bahwa di properti, tidak di saham, dan tidak dimanapun, itu banyak sekali spekulan pasar. Spekulan pasar itu artinya dia beli properti, itu memang tujuannya adalah untuk spekulasi. Jadi, mau jual sekian harganya, gua naikin sekian, itu nggak bagus. Iklimnya jadi nggak bagus. Yang kita harus hati-hati adalah kita terjebak dengan perdagangan di tempat di daerah-daerah seperti itu. Yang akhirnya begitu udah beli sudah terlalu tinggi harganya. Dan selain spekulasi tersebut, resiko apa lagi sih Mas yang ada dalam bisnis investasi properti ini? Yang bermasalah itu adalah surat tanah itu bisa jadi masalah. Kalau dia sengketa, ya makanya kita perlu hati-hati. Kita harus tanya, ini nih sebenarnya sertifikatnya apa? Hak pakai, hak milik, HGB, ya kan? Yang kita harus tahu juga, kita perlu ingat bahwa ada hak pakai. Ya hak pakai ini yang harus kita cermati. Hak pakai saya berapa lama? Jangan nanti kita nggak tahu dengan beli, kita pikir ini seumur hidup punya kita gitu. Ternyata, waduh hak pakai. Ini sangat perlu kita pelajari di depan. Kita tanyakan terlebih dahulu, ini legalitasnya seperti apa? Nah, kalau kita sudah jelas, atau ada status tanah yang disebut dengan girik juga. Kalau girik berarti kita harus telusuri sampai dengan ke pemilik pertamanya, ya benar saya jual. Kalau tidak nanti akan tumpang tindih. Sama di Jakarta aja masih banyak sekali tuh yang terjadi sengketa di mana-mana gitu ya. Jadi ya itu yang harus kita cermati. Seperti itu. Jadi memang sebelum membeli kita juga harus cermat dulu ya Mas ya? Iya, agar resiko-resikonya selain harganya sudah kemahalan, atau kita juga terjebak dalam perdagangan yang ternyata, saya ternyata hak pakai saya tinggal tahun depan, kan kasihan banget gitu kan. Atau ya seperti tadi, ternyata ini lahannya punya si A dijual ke si B dijual ke si C dan D. Masa satu tempat bisa dijual 2 orang, tanahnya satu gitu kan. Dan untuk belajar sendiri bagi pemula, sebaiknya via seperti apa sih Mas? Mempelajari properti ini. Kalau belajar properti ini susah-susah gampang nih sekarang ya. Pertama, kelas-kelas properti untuk seminar ini masih banyak nih sekarang. Cuman mungkin karena ada yang mengira terkendala harga, biaya dan lain sebagainya. Ada saya sarankan juga mungkin kita terjun langsung. Kita terjun langsung, kita mulai dengan skala kecil. Dengan kita skala kecil, kita mulai dulu dengan mengenal bagaimana cara kita melihat legalitas dan lain sebagainya. Bagaimana transaksi properti itu berjalan. Setelah kita mengetahui itu, ya silahkan kalau kita mau kembangkan ke arah yang lebih besar lagi. Saya mau beli tanah, saya mulai kaflingin sendiri. Berarti kan kita udah menjadi developer kelas kecil. Jadi mungkin kita meriset terlebih dahulu ya Mas ya? Kita harus riset dulu lahan yang di daerah mana yang bagus. Jangan kita beli sembarangan, daerahnya daerah mana, daerah sana. Pengembangannya berapa lama? Sebentar lagi. Sebentar lagi nggak taunya 10 tahun lagi. Siap nggak 10 tahun ditunggu gitu. Selain itu bagaimana dengan faktor suku bunga? Apakah ini juga harus kita riset terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang akan kita beli properti? Nah ini dia, memang kita juga berhati-hati ya. Yang namanya suku bunga itu dibagi menjadi 2 yang populer sekarang. Kalau untuk fix kan fix sama floating ya tentu ya. Nah kalau efektif dan fix ini kita harus cermati. Karena sekarang ini banyak suku bunga 6% hanya untuk 2 tahun pertama. Hati-hati kalau buat yang punya keuangannya ngepas, ya dengan keuangannya ngepas, keuangan Anda itu dihitung dengan harga dengan bunga yang fixnya yang 6%, padahal hanya untuk 2 tahun. Padahal cicilannya itu sampai dengan 10 tahun atau 15 tahun kalau ngambil cicilan yang panjang. Dan jangan kaget aja begitu nanti lewat dari tahun kedua, begitu tahun ketiga bunganya melompat tinggi, kita nggak sanggup bayar, itu nanti jadi masalah. Jadi makanya ditanyakan juga, ini fixnya oke, kalau gitu efektifnya sekarang berapa? Ternyata efektif saya 14%, bodoh. Kita juga takut juga. Nah, hitung lagi kalau 14%,
sisa cicilan sekian, masih masuk nggak cicilan saya ya kira-kira di 2 tahun kemudian. Jangan sampai kita terjebak karena seperti itu. Karena kan saat ini lagi turun-turunnya nih. Dan tapi hati-hati semuanya fixed rate. Kalau begitu fix, enak kelihatannya kecilnya luar biasa. Karena yang namanya ketika berubah ya, itu bisa sampai dengan 2 kali lipatnya perhitungan bunganya. Jadi memang kita tidak, yang namanya bisnis properti kalau bisa saya simpulkan tadi tidak terlepas dari yang namanya mulai belajar dan riset mulai ya mengetahui, Mas ya. mulai mengetahui. Kalau enggak mungkin kita bisa tahu lebih jelas lagi. Ya kalau gitu Mas Rian, terima kasih sudah hadir di studio Tempo TV dan untuk berbagi ilmu soal investasi properti. Ya, dan demikian perbincangan uang kita pada episode kali ini. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran, silakan mengirimkan ke alamat email kami di tempotv@tempo.co.id. Saya Lita Rinanti dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Salam.